Weh, apa kabar bro? Woi, Iya. yang Gimana? ditunggu. Sehat? Datang juga, alhamdulillah Iya. sehat. Bentar, gue parkir dulu bro. Siap. Duduk. Thank you. By the way, dari mana lo? Abis daily aja gue. Goesan. Tuh. Hujan-hujan gini lo goesan. Ya, nikmatin aja. Oke deh. Soalnya emang lama ini kita udah lama gak ketemu ya. Betul. Nah, kita juga sekarang nih mau ngobrol-ngobrol tentang, kayaknya lu pakai BMX sekarang. BMX gue sekarang nih. Pas banget. Back to Tema basic kali ini lagi. kita bakal ngebahas tentang BMX, Wah, ya nggak? Boleh. Nah guys, sekarang kita bahas tentang BMX, tapi nggak BMX yang era sekarang ya. Justru kita malah ke back to apa ya, kalau balik ke era-era zaman dulu. BMX di era tahun 80-an. Dan Back to nanti old juga kita school. bakal ngebahas yang kekinian juga ya. Boleh. Nah, by the way nih, lo soal main BMX berapa lama lo main BMX? Gue tuh main dari 99 mbak. 99. 99. Berarti lo anak milenial dong. Milenial. Iya. Gen Z Oh, versi iya. tua. Dulu hampir 188 ya, 088. Betul, Berarti lo manusia silver ya? Ya. Oke, baik lagi ke tema kita kali ini nih ya. Jadi kalau kita mau ngebahas tentang BMX, memang sejarahnya panjang banget. Karena BMX di kita ini kan yang baru-baru ini kita kenal tuh BMX di era sekarang ya olahraga ekstrim yang kalian pernah tahu, mau di layar TV atau di YouTube ya. Cuman nih Bay, lo tahu nggak ya namanya BMX itu sebenarnya banyak teman-teman kita nggak tahu nih singkatan dari BMX kita Nah, apaan tuh. itu yang mau gue pertanyain ke lo juga. Gue nanya sama lu nanya lagi ke gue. Gue pribadi nggak tahu, Bray. Karena yang gue tahu adalah Iya. BMX itu kepanjangan dari bicycle mini extreme. Bicycle, mini, extreme. Extreme. Jadi Dan gue nggak tahu itu sepedanya bener kecil, atau salah nih. Ya kan? mentang-mentang sepeda kecil dipakai buat olahraga ekstrim gitu. Betul. Iya. Nah, menurut lo tuh apa tuh panjangan itu? Nah, Yang pas lo banget tahu. nih. Ini sangat menarik ya kalau kita bicara tentang BMX. Karena memang banyak teman-teman sendiri yang pelaku si pemain BMX itu sendiri, singkatan dari BMX itu juga nggak tahu kalau kita tanya. Jadi kalau balik lagi ke sejarah nih ya, BMX itu singkatan dari Bicycle Moto X-Cross. X-Cross. Ya, Oke. jadi sejarahnya di era tahun 80-an atau 70 akhir ya, Bicycle Moto X-Cross itu dulu di sejarah di California, Amerika itu ceritanya, ini anak-anak kampung kepengen balapan pakai motor cross. Cuman kan di era itu kan ya Agak sulit. orang-orang pinggiran kan buat beli motor aja susah ya kan, Betul. apalagi beli atributnya tuh. Betul. Nah, dengan inisiatif mereka lah, mereka mencoba sepeda yang ada nih ya. Oke. Dulu kalau nggak salah sepedanya belum bentuk yang benar-benar BMX sih. Jadi gimana tuh modelannya? Nah, kalau lo tau sepeda-sepeda chopper tuh, yang setangnya kayak Harley, terus bangkunya agak panjang, ada standar ada senderannya. Itu tuh awal kali tuh BMX dipakai buat balapan yang di ada tanah. shock breakernya. Sebagian ada yang pakai shock, ada yang rigid. Nah, jadi balik lagi ke sejarah Bicycle Moto X-Cross tadi, jadi BMX tuh di era tahun 80-an memang mereka pakai buat balap-balapan di track gitu. Jadi karena mereka nggak mampu beli motor ya kan, yang mungkin harganya mahal kan buat orang-orang pinggiran lah kalau kita bilang. Jadi mereka mendandani sepedanya itu dengan atribut-atribut seperti motocross. Dipakein tuh yang namanya number plate di depan Ya. barnya, stangnya. Terus dipakein pad set, busa ya kan. Sekaligus sama aparel yang dia pakai tuh. Entah helmnya ada yang full face, ada yang half face ya kan. Plus jersey-jerseynya lengkap, pokoknya seperti kayak atlet motocross gitu. Nah, lu sendiri pernah ngalamin gitu ya namanya Wah, balapan-balapan di track, Gila, di belum sirkuit? tuh gue. Belum ya? Belum ngalamin sampai ke situ. Karena Belum era-era ngalamin. 90-an tanah udah susah di sini ya. Susah banget, Pak. Udah banyak gedung kayaknya. Iya. Udah banyak rumah, udah pada kegusur semua deh. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau emang di era tahun 80-an di mana daerah-daerah itu masih banyak yang namanya tanah lapang. Jadi kalau ingat gue di era itu termasuk di komplek gue sendiri ya, emang komplek cuma sebelahnya kampungan juga. Jadi ada tuh namanya space lapangan bola, dibikin tuh yang namanya track-track ya ala kadarnya lah. Yang penting ada yang namanya obstacle, entah itu dari Super Bowl, entah itu gap ya kan. Dan serunya era itu tuh dibikin bener-bener kayak Tarkam. Jadi ya udah masing-masing pada zaman itu punya tim atau geng ya. Wah, geng kita sebutnya nih. Bisa dibilang geng, karena zaman itu kan bandit banget. Betul, Makanya ada yang bilang Bronx, BMX itu ya. bandit. Iya, mau daerah Jakarta Timur. Tahu gue tuh sempat ada filmnya deh, BMX Bandit. Itu dia. Jadi sedikit kita mengulas backflash ke era itu emang julukan BMX Bandit. Kenapa dibilang bandit gitu kan? Jadi BMX tuh dikenal dengan urakan, ya kan? Bad boy. Iya, Iya di kan? jalan tuh mereka liar gitu. Betul. Nah, ketika di sirkuit mereka mencoba bagaimana saling berhadapan satu sama lain di alat atau di tracknya itu. Berarti bisa dibilang tuh perang skill. Perang skill. Perang skill. Iya, karena memang era itu yang gue ingat juga di Indonesia sendiri ya, gue tepatnya di Jakarta deh, nggak terlalu besar Indonesia kita sebut Jakarta, karena kebetulan domisili kita di Jakarta. Jadi mau itu beda-beda tim, ketika di sirkuit, mereka bagaimana caranya saling berbalapan sampai ada yang namanya adu body, ya kan? Keras nih kayaknya. Gokil kalau, ya mungkin dari situ dibilang BMX bandit. Betul. Nah, ini serunya ketika ada jumpingan, itu gapnya nggak cuma landing, tapi ada satu lubang kubangan diisi air.
Kalau nggak dapet nyemplung dong, bro. Kuyup loh. Kuyupnya gak cuma kuyup tapi sama lumpur. Ya kan? Ya, itu deh seru-seruannya di era 80-an. Makanya Nah, lu BMX. kira-kira tuh masih inget gak sih saat zaman itu trik pertamanya tuh? Nah, ini jadi kalau kita lihat perkembangannya lagi nih, ketika di era 80-an memang Bicycle Moto X-Cross yang notabene itu balapan di track, ya kan? Nah, dari kesekian balapan yang terselenggara nih, mau itu di Indonesia sendiri ataupun di dunia, jadi para atlet cross atau pemain BMX race-nya nih, mereka ada sedikit kejenuhan. Oh gitu. Kejenuhan nih. Jadi kalau kita lihat nih ada rider BMX dari, ya kita namanya BMX itu kan kiblatnya Amerika dong. Karena emang cikal bakal BMX itu sendiri memang dari sana gitu. Ada salah satu the legend ya BMX di sana ada yang namanya Bob Haro. Bob Haro. Bob Haro. Siapa tuh Bob Haro? Nah, Bob Haro dulu tuh memang dia atlet race juga. Oke. Jadi ketika perang dingin di balapan track, ya kan satu sama lain saling istilahnya ya bukan bermusuhan, maksudnya memang bersaing gitu. Betul. Nah, gimana caranya kita saling merangkul nih? Ya, jadi si Bob Haro ini mencoba sepeda BMX itu dipakai buat main trik, Oke. ya kan? Jadi situlah tercetus BMX freestyle pertama. Berarti bisa dibilang apakah dia sebagai pengembang pertama trik? Bukan pengembang, justru penemu. 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 Oke. Karena era itu BMX dipakai buat balapan, bukan buat freestyle. Nah, jadi ketika itu Bob Haro mencoba sepedanya itu dipakai namanya trik rock walk. Rock walk. Jadi rock walk itu sepeda berjalan, terus di gap tuh ban belakangnya di 180, Oke. 180, dibalikin lagi ban depannya ke posisi semula. Ya rata-rata kan namanya saat itu orang taunya jumping, nikung, nyikut, ya kan? Loh ini kok sepeda bisa kayak overbody ya, balik badan gitu. Nah itu trik rock walk istilahnya pertama kali BMX freestyle diciptakan sama Bob Haro tuh. First time tuh ya. First time. Nah, dari situlah perkembangan BMX dari yang namanya balap-balapan mencoba gimana biar satu sama lain gak cuman ribut di sirkuit atau di lapangan balap, tapi mereka bisa merangkul satu sama lain. Oke lah, kita di balapan saling bersaing, tapi ketika freestyle kita adu skill atau keahlian memainkan sepedanya masing-masing. Bisa dibilang menari di atas sepeda. Itu dia. Makanya julukannya freestyle. Gaya bebas ya kan? Betul. Terserah lo mau kepala lo di bawah, kaki lo di atas, sepeda lo mau rem, lo pokoknya era itu namanya freestyle, bebas aja lo punya gaya. Gitu. Nah, untuk perkembangan sepeda nih, pasti ada dong step-stepnya nih dari perubahan geometri segala macem sampai di tahun sekarang. Pastinya. Itu gimana menurut lo tuh? Nah, pastinya ya, namanya BMX di era itu kan masih namanya sepeda speknya itu spek balap. Ya kan ada number flat, ada pad set. Bahkan atributnya tuh masih pakai yang atlet motocross. Lu bayang lo freestyle pakai helm full face segala macam kan dengan sepeda yang lengkap kayak motocross. Nah, mereka mencoba gimana nih biar freestyle itu seefisien mungkin sepedanya bisa pakai nyaman. Ya kan? Dikurangin tuh mulai-mulai number plate-nya dicopot. Pad setnya mungkin masih dipakai karena buat kenyamanan ketika kalau kebentur besi kan. Sepedanya kan besi bukan dari kayu. Pelindung nih. Kan? Kayak gitu. Nah, ini belum bicara soal geometri nih. Belum. Masih sepeda yang ada. Betul. Ya kan? Nah, dipakai. Jadi satu sama lain mereka mencoba menciptakan trik-trik original mereka. Ya kan? Lu punya gaya apa nih? Ah, dibalas sama siapa nih? Wah, lain lagi gaya nih. Pokoknya namanya freestyle, terserah ya kan? Disitulah keunikannya sepeda BMX dipakai buat freestyle. Dan akhirnya setiap rider-rider freestyle itu mencoba gimana sepedanya itu dimodifikasi. Mencari titik kenyamanannya. Iya. Jadi setiap mereka menemukan satu trik yang kira-kira, wah frame-nya nih butuh tambahan besi di belakangnya nih. Atau bawahnya, kayaknya enak kalau dibikin tekuk nih, dilengkungin. Nah di situ akhirnya terciptalah geometri yang cocok bagi para rider BMX freestyle. Seperti itu. Ini kalau kita bicara sejarah BMX kan. Betul. Dari yang tadinya dipakai buat balap-balapan, dicoba freestyle. Ya namanya manusia kan pasti ada titik kejenuhan dong. Dan ketika kejenuhannya itu ada, mereka mencoba inovasi yang baru, tetap aja manusia tuh nggak ada rasa puas. Merubah lagi bentuk sepedanya. Kan? Kalau nggak salah tuh di era-era 80-an memang dibilang kromoli yang sepeda itu lumayan berat. Cukup berat. Berat banget, bukan cukup berat. Sampai nggak sih 12 kiloan gitu? Gue pernah nimbang, sepeda gue itu 16 kilo. 16 kilo? 16 kilo. Jadi gengsi era itu ya. Kalau sekarang kan sepeda lo entengnya semana, cari keentengan. Betul. Dulu tuh berat-beratan. Semakin berat sepeda lo ya dia paling keren gitu. Jadi di sisi lain sepeda ini berat, di sisi lain sepeda ini juga bisa dibuat freestyle. Itu ternyata, dia. Ya kan? Ini kelebihannya nih. Bener. Hebatnya orang-orang dulu, dia tidak mengeluhkan dengan bobot sepeda. Jadi karena saat itu belum dapat yang namanya formula frame yang kuat tapi ringan. Yang penting sepeda itu kuat, ya kan? Mau dibanting-banting gimana pun kuat, nggak peduli bobotnya berapa. Kuat dan gue bisa bergaya, Iya. bisa menunjukkan skill gue. Jangan sampai gue main patah tuh sepeda.
Jadi nggak mikirin yang namanya berat. Nah itu di era 80-an masuk ke era 90-an awal nih. Akhirnya mulai terpikir dong, oh kalau begini terus nih sementara manusia kan usianya tambah. Betul, dan ada perubahan terus. Betul. Terus sepeda pun akhirnya dari yang tadinya 16 kilo mungkin berkurang dari 2 kilo kan lumayan dong kalau buat sepeda kan. Apa yang dikurangi nih? Mulai tuh mereka mencoba atribut-atribut yang ada dilepas-lepasin. Dikurang-kurangin. Tapi belum dari sisi material sepedanya. Ya kan? Dicoba buat main freestyle saat itu. Lu masih ingat gak? Freestyle dulu tuh pakai pelek bintang yang plastik. Wah, OGK. Itu salah satu kan? dan 2 brand. Itu sih yang gue tahu. Itu yang gue tahu. Iya. Sampai detik itu masih ada tuh pelek. Masih dipakai. Tapi tidak reproduksi. Oke. Kalau Skyway masih ada reproduksi. Masih ada ya. Tapi yang namanya OGK udah nggak ada. Tapi yang namanya bahannya emang dulu tuh namanya nyiptain satu produk dibikin buat awet ya. Dan gue akuin kalaupun ada barang-barang yang benar produksi era 80-an, mungkin bentuknya masih utuh, cuman daya kekuatan yang berkurang. Karena usia dari si material itu sendiri, karena usianya kan gak cuma manusia doang nih. Barang juga punya faktor usia gitu. Ya kayak gitu tuh. Nah, cuman karena rider kan silih berganti tuh. Dari permainan dia yang cuman dulu bisa dibilang ground trick. Ground trick itu apa? Jadi mereka mencoba memainkan freestyle itu yang hanya di permukaan datar. Oh, di aspal lah. Kalau sekarang sekarang sebutannya flatland. Oh, flatland. Era itu masih freestyle, gaya bebas, tapi melakukannya bukan di tanah. Tapi di permukaan yang datar, mau itu flooring, mau itu yang dari aspal, ya makanya ground trick, jadi melakukan trik yang posisi jalan. Apa tempatnya itu tertata. Kayak gitu, ground trick. Nah kan balik lagi nih yang tadi kita bilang nih, manusia ada titik jenuh. Ketika mereka melakukan ground trick, berusaha gimana gue dengan BMX ini bisa pakai obstacle. Obstacle yang sudah dibuat. Dibuat ataupun yang ada. Fasilitas umum. Ya kan seperti misalnya kayak portal, kita tahu tuh. Yang buat tutup jalan tuh. Terus ada trotoar, ya kan. Nah itu mulai tuh mereka mencoba berinovasi dengan sepeda memanfaatkan fasilitas umum yang ada. Jadi bisa dibilang merusak fasilitas umum ya. Tapi itulah emang dibilang BMX nyeleneh ya, bukan nyeleneh karena memang permainannya ekstrim. Baik lagi ke titik manusianya itu karena titik jenuhnya mereka buat ground trick mencoba memakai obstacle yang ada. Jadi mencari yang lebih hard nih. Tantangannya. Iya, macam adrenalin, ya kan? Wah, lu cuma muter-muter dalam di tempat, gue pengen coba tuh lompatin portal. Gue pengen coba tuh jalan di besi. Nah, disitulah akhirnya permainannya mulai ke arah yang lebih ekstrim dan sepedanya pun akhirnya diuji coba. Nah, masuk di fase apa nih? Dari tadi kalau di awal old school ya tadi kita sebutan old school itu berarti kan jadul ya. Era 80-an tuh. Masuk nih beralih ke era tahun 90-an. 90-an itu kalau kita bilang mid school. Oh, ini untuk kapasitas berat juga di tengah-tengah nih. Mau berat mau enteng karena masih mencari jati diri. Betul. Kita bilang tuh. Oke. Jadi peralihan antara permainan ground trick ini mencoba melakukan dengan alat-alat obstacle yang lebih ekstrim. Akhirnya sepedanya dicoba dengan kekuatan yang ada. Nah, gue ingat banget di era tahun 80-an itu yang namanya as masih kecil. Betul. Terus rujinya masih 36 jumlahnya ya. Bukan 32 atau 28 nih, tapi 36. Mungkin kalau sekarang kita bilang 36 itu banyak, tapi BMX memang standar 36. Terus lagi peleknya masih single wall. Betul. Lo kebayang nggak? Sepeda udah berat. As yang tadinya kecil nih, as baut 15, dibikin as 19. Dipaksa tuh ya. Karena untuk menghancurkan obstacle yang ada tuh. Terus rujinya yang tadinya jumlah 36 jadi 48. Makin nambah kan? 48. Terus peleknya yang tadinya single wall atau satu lapis dibikin 3 lapis. Triple wall jadi. Ya, sebutannya triple. 3 lapis kan. Karena apa? Ya itu tadi sepeda dipakai buat obstacle yang ekstrim. Dan masih belum mendapatkan kualitas yang bagus nih. Saat itu mungkin merasa dengan sepeda yang ditambahin tebal, ditambahin besar, jumlah ruji yang makin banyak, kuat. Kepikirannya seperti itu. Jadi nggak mikirin itu beratnya berapa. Belakangan. Yang penting sepeda. Ya kan? Betul. Ya dipakai tuh buat main tuh. Tapi ya selidik demi selidik ternyata sepeda yang segitu tebalnya, segitu beratnya yang namanya terjadi crash atau benturan yang salah, ya rusak-rusak juga. Sama aja. Itu di era 90-an tuh. Karena makanya kita bilang mid school, maksudnya peralihan antara old ke new. Tengah-tengah. Nanggung makanya 90 awal masuk ke 90 pertengahan. Belum nyampe tahun 2000-an tuh. Akhirnya dari sepeda-sepeda yang tadi segala digede-gedein ya kan. Mulailah ketemu yang namanya formula dari frame-nya itu sendiri. Memang kromolik tapi udah campuran jauh lebih ringan. Nah, pertanyaan gue gini. Di fase mid school ini, apakah triki-trikinya itu sudah mulai lebih ekstrim dari yang old school?
Jelas. Jelas ya? Makanya gue bilang tadi, di era old school mereka cuman ground trick, kalaupun permainan obstacle-nya ya main quarter atau range gitu aja. Tidak yang namanya dia jalan di rel. Sebutannya apa tuh? Green. Iya, ngegrind. Ngegrind ya. Ngasah tuh, kayak gerinda gitu kan, diasah tuh. Iya, jadi si Pex ini diaduin ke besi ya. Kayak gitu. Terus Oke. mereka drop in yang lompat dari ketinggian 2 meter langsung ke aspal. Itu sakit banget, kan? Pak. Gue pernah ngerasain itu. Lu bisa ngelakuin trik itu, tapi buat Menahan getarannya. benturannya itu Betul, yang betul. ekstrimnya kan. Betul. Makanya sepeda tuh dicoba bener-bener sekuat apa. Ya kan? Itu di era Jadi di fase mid school ini power ya yang lebih diutamain ya. Jadi power dari orangnya, power dari sepedanya juga. Ya kan? Lu kebayang velg yang 48 jumlah rujinya ya. Lu harus setel velg satu-satu tuh repot banget tuh. 48 spoke ditambah lagi dengan rims triple wall. Wah, gila sih. Velgnya itu kalau kita angkat ya mungkin bisa 3 kilo sendiri itu sepasang. Dan ditambah hub dengan A19. Iya. Sadis kan? Itu kalau kita Gila bicara sih. perkembangan BMX ya. Dari old school yang pipanya kecil, terus ke mid school yang dontupnya segede-gede, pokoknya pipa kayak buat pipa air itu gede banget tuh. Yang buat nimpuk anjing. Oke, bicara soal permainannya nih baru ya namanya perubahan sepedanya. Dari era old school ke mid school itu di era tahun 90-an awal sampai ke tahun 2000 awal. Ya kan? Jadi cuma 10 tahun tuh step itu. Nah, ketika mereka sudah mencoba permainan yang lebih ekstrim, akhirnya ya itu tadi tuh, balik ke manusianya masih ada ya namanya inovasi, perkembangan mau itu trik dan dari spek sepedanya. Dan dicari terus nih material terbagusnya apa nih gitu ya. Makanya teknologi itu selalu berkembang terus. Itulah hebatnya manusia ya. Jadi selain dari olahraganya, dari sepedanya pun harus support gimana dipakai senyaman mungkin untuk melakukan trik itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah bicara nih, kita sudah obrolan dari fasenya old school, mid school. Nah, sekarang yang terbaru ini apa nih? Apakah masuk di fase new school sekarang? Nah, itu dia. Makanya kenapa di sepeda BMX itu ada 3 generasi. Kita bilang old karena sekarang kita sebutan old itu ya era dulu, makanya old. Terus di era mid karena pertengahan antara old maupun new, disebutnya mid. Nah, dari kedua kategori ini masuk nih ke era new school. Akhirnya dikembangin lagi nih new school ini ya. Iya, karena dari perkembangan permainannya sepeda yang bisa proper dipakai, dibikin tuh sepeda sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Jadi kalau di era mid itu yang namanya frame gede-gede, terus cabang-cabangnya banyak, bentuk lekukan-lekukannya kan. Sekarang hanya dibikin one piece, single. Jadi, single aja. Top tube-nya, down tube-nya hanya satu-satu gitu aja, nggak ada perbedaan satu sama lain. Yang membedakan hanya panjang sama kemiringan. Oh, derajatnya. Jadi kalau geometri BMX yang new school-nya ya, dibikin itu. Terus sama kayak komponen-komponen di bagian-bagian kayak headset, terus bottom bracket, yang sekarang sebutannya integrated. Jadi bearing itu benar-benar langsung ditanam ke bagian frame. Berarti lebih dibuat simpel. Ya. Bener. Karena sekarang itu dari perkembangan BMX yang dulu kita kalau mau nyeting sepeda itu seberapa kunci kita pakai kan? Harus digetok kayak kan, harus pakai pipa. Semua turun tuh kunci buaya. Gue pernah ngalamin di fase ketika gue buka Pex. Itu nggak bisa, Bray. Ngencenginnya bisa, ngebukanya nggak tahu gue. Kuncinya kan. Itu dia. Kunci udah cukup nih, masih kurang garis panjang. Benar. Pokoknya ribet deh di era-era dulu ya. Makanya sekarang sepeda new school itu, apalagi buat anak-anak sekarang nih, sangat simple. Semua itu serba bearing, headsetnya udah integrated, langsung ditanam, nggak lagi pakai mangkokan tuh, diketok-ketok, dikeker, jadi nggak kagak. Ya kan? Udah tinggal bearing, plug and play aja deh. Bottom bracketnya juga. Dan kuncinya yang dipakai itu hanya paling 1-2 doang. Kunci L5 atau 6 sama buat shock 19. Oh, 3 itu aja? Itu aja. Nggak ada lagi pakai tang buaya, tang jepit, kunci Inggris, palu segala macam udah nggak kepake nih. Nah, berarti secara perkembangan juga kan dari fasenya old school ya. Dari fasenya old school tuh sudah mulai mereka memakai rem gitu kan. Terus masuk di fasenya mid school. Itu pun juga ada beberapa yang tidak menggunakan rem. Nah, sekarang di fasenya new school nih, weh. Menurut lu gimana? Perkembangan dari sepedanya itu akhirnya kita mensupport ya gimana melakukan sepeda itu dipakai buat all out ya, apa namanya? Lu benar-benar maksimal memanfaatkan itu sepeda buat melakukan satu trik. Mungkin di era old school belum kebayang yang namanya trik yang gue kalau nggak pakai rem nggak bisa. Jadi dimanfaatkan itu rem depan belakang, ya kan? Ketika masuk ke era mid,
gue nggak butuh rem depan nih, kayaknya belakang aja nih, sekedar buat ngamanin doang ya kan. Kalau terlalu kencang gue bisa berhenti pakai rem. Mungkin contohnya kalau dari trik dekade. Iya. Ya. Kalau di fasenya old school kan dia masih menggunakan rem nih. Betul. Di fasenya new school Nah, sudah nggak menggunakan rem lagi nih. Bener. Itu tadi, karena ketika mereka mencoba inovasi trik-trik terbaru, akhirnya mereka dengan sepeda yang ada, gimana memanfaatkan tanpa harus mengurangi atau over power. Jadi sepedanya yang tadinya berat gitu kan, segala remnya ada, depan belakang, max-nya 4, ya kan, berkurang lagi tuh. Rem yang tadinya depan belakang, jadi rem cuma belakang doang. Oke. Cuma buat ya ketika lo goes mau berhenti masih ada rem. Benar. Tapi ketika era new school, itu sebutannya udah brakeless. Jadi rem itu udah nggak ada gunanya lagi. No brake berarti. Iya. Jadi nggak ada brake sama sekali, nggak ada rem. Kenapa? Karena skill mereka udah mulai berkembang. Yang dulunya mereka mungkin ketika satu trik gue harus pakai rem, sekarang tanpa rem gue bisa gitu. Dan mengurangi beban sepeda itu juga gitu kan. Makanya sepeda sekarang lebih ringan. Iya. Dari materialnya sama dari part-partnya berkurang. Gue rasa mungkin di era tahun 2030 bannya nggak ada tuh. Nah, ini gimana tuh? Pakai karet itu ya, Benar. Iya, kalau di fase middle ya. Gue tuh pernah dengar kayak struktur geometri untuk dirt jump itu beda, untuk ramps tuh beda, untuk street di jalan itu beda. Yang paling membedakan lagi kan terutama untuk di flatland ya, itu udah paling jelas banget. Nah, berarti apakah sekarang udah bisa dijadikan satu tuh geometri itu? Nah, kalau bicara geometri berarti kan kita bicara tentang spek permainannya. Jadi mungkin di era old school, sepeda yang satu ya bisa dipakai segala medan. Mau itu di main ground track, mau itu main range, mau itu main di tanah ya kan, atau buat dagang kopi. Bisa ya? Bisa. Kalau lengkap semua dengan keranjang bang, ya kan? Udah tuh. Itu kalau bicara sepedanya tuh. Nah, terus begitu era ke mid school, jadi dibedakan tuh antara permain ground track sama permain jumping. Jadi apa yang membedakan ya? Mungkin era mid school itu ada yang butuh namanya PEX atau jalu ya sebutannya ya. Nah kalau main di tanah atau dirt jump, PEX buat apa gunanya? Buat berat-beratin sepeda doang. Nah tanpa PEX. Nah terus frame-nya nih, dia pakai yang simple-simple aja. Nggak seperti flatland. Dan flatland atau yang sekarang sebutannya dulu ground track ya, itu sepedanya semakin pendek. Jadi permainan flatland itu memang mereka lebih fokus permainan di satu ban. Satu ban, jadi spin. Iya, jadi nggak butuh namanya frame panjang-panjang. Karena ya gue main pakai satu ban, ngapain gue harus yang paling cepat frame-nya kan. Sementara namanya main park atau street, ya masih diperlukan yang namanya sepeda itu sesuai dengan kebutuhan si orangnya. Ya mungkin kalau orangnya tinggi di 170 cm meteran gitu ya, orang-orang Eropa atau orang bule kan tinggi-tinggi tuh. Ya geometri frame-nya jauh lebih panjang. Berarti lebih disesuaikan, penyesuaian sama si ridernya. Ya seperti itu. Itu dari perkembangan permainan. Nah, seperti itu tuh. Itu dari sisi permainan, ya kan? Mau itu dari geometri sepeda, mau itu dari apa namanya inovasi teknologi sepedanya itu sendiri kan? Dulu kan masih pakai free wheel. Betul. Yang masih hardnya itu pakai. Bahkan gue masih inget tuh ngeliat ada salah satu dari brand Haro ya. Waktu itu gue pernah ngeliat di sprocket depannya itu ada guard. Gue sempat bingung ini buat apa. Gitu. Ternyata buat dihantemin ke trotoar. Jadi mungkin era itu kepikir gimana caranya partnya itu nggak rusak. Jadi ditambahin tuh buat pelindung. Makanya dibilang chain guard mungkin. Chain guard, benar. Hub guard itu udah di era new school. Ya kan? Karena saat era mid itu yang namanya chain ring masih gede-gede tuh. 36, 44 kecil. Ya kan? 43 ya kan. Wah. Ditambahin si chain guard. Terus gue ngeliat yang sekarang tuh di fasenya 25, 28 makin kecil. Sepeda diringkesin, ya kan? Benar. Ya namanya Ruji jadi balik lagi ke 36. Benar. Asnya pun pakai yang kecil yang depan, tapi yang belakang tetap pakai as yang gede tuh. Nah itu kalau kita bicara teknologi, apalagi di belakang kan ada yang namanya coaster brake ya. Nah itu free coaster. Jadi dulu kita masih namanya pakai free wheel. Terus buat anak-anak flatland butuh yang namanya free coaster. Ya kalau coaster brake torpedo. Itu dipakai buat era old school karena dipakai buat salah satu trik yaitu kayak pedal kicker. Tapi di era mid school nggak ada yang namanya pakai coaster brake atau torpedo tuh. Pakainya free coaster. Jadi ketika roda itu dikebelakangin, bannya tetap diam. Kayak gitu. Nah ternyata di era new school, anak-anak streetnya pun udah pakai tuh. Menggunakan itu? Si free coaster ini? Wow. Jadi mereka memang mengulik gimana caranya sepeda itu benar-benar bebas. Nggak lagi kendala ketika dia melakukan trik fakie, itu pedalnya nggak ngayun. Tetap diam.
dan dikombo lagi dengan trik-trik yang lain. Nah, seperti itu nih. Nah, ini bicara tentang kita perkembangan dari era 80-an, era 90-an, dari old mid sampai new school. Gak asik dong kalau kita gimana sih namanya BMX itu bisa dipakai buat freestyle. Benar. Yeah. Benar. Kira-kira bisa nggak lo contohin? Kan lo anak BMX nih. Gue tuh masih inget dulu ya, ada satu trik tuh yang gue mungkin gue waktu itu belajar mulai dari bunny hop, bunny hop, dan itu pengembangannya kan terus nih sampai era new school ya. Gue sih nggak tahu ya, tapi kita coba ya. Nih, tar dulu sebelum lu melakukan trik ini, lu tahu nggak nih berat ini sepeda berapa? Gue nggak pernah nimbang bro. Itu dia. Karena namanya melakukan bunny hop yang gue tahu, lo harus menyesuaikan bobot dari sepedanya. Kalau lo nggak tahu ini bobotnya berapa, lo boro-boro angkat ban belakang, ban depannya susah. Gitu. Udah pasti, ya kan? Udah pasti. Ya, jadi ini sekarang kebetulan ada sepedanya. Kita lihat ini salah satu brand luar ya, Haro gitu. Saya sebut aja. Ini sepeda di era pertengahan, bukan old, bukan new, tapi mid. Yang notabene itu beratnya masih yang sekitar 12 atau 14 kilo. Bahkan bisa nyampe 18 kilo ya. Nah, Bayu mencoba, bisa nggak dia bunny hop dengan sepeda yang seberat itu? Ya, kita lihat ya. Kita coba nih. Wow. Kayaknya badan gue udah mulai ketarik nih Pak. Itulah keunikan dari BMX. Jadi sepeda nggak cuma buat dipakai goes doang, tapi ketika kita udah melakukan trik bunny hop kayak gitu tuh, yaitu mengangkat dua roda ya, kita bisa melakukan itu di jalan ketika menghadapi entah itu polisi lagi tidur ya kan, polisi tidur maksudnya. Kita lompatin aja, kita ngeliat lubang, kita lompatin aja, tapi lubangnya juga lubang lebar-lebar juga gitu. Gue ada satu pertanyaan nih dari sepeda ini, gue agak bingung nih sebenarnya. Kenapa bingung? Kenapa kiri di kiri ya, dan gue baru sadar gitu. Perlu dijelasin? Perlu. Oke, jadi ini kebetulan contoh yang paling unik di sepeda. Mungkin pada umumnya sepeda itu yang namanya crank, chainring itu ada di posisi sebelah kanan. Ini kita bukan bercermin di layar ya, tapi memang kenyataannya di kiri nih. Jadi memang kebiasaan orang itu ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Kebiasaan. Ada yang bannya pakai kanan depan atau bahkan sebelah kiri. Jadi yang gue tahu kenapa pedal ini di sebelah chainring ini sebelah kiri. Jadi si ownernya dia melakukan salah satu trik kayak green atau apa. Di posisinya kidal. Oh kidal. Iya, jadi dia ketika nge-green di arah kanan, si chainringnya nggak kena. Oke. Lebih ke situ. Makanya sepeda itu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa menjaga ya, bisa menjaga yang gitu. Biasanya pedal di kanan, ketika melakukan green kebentur. Akhirnya dibikin ada posisi sebelah kiri. Nah, menutup kemungkinan nggak sih kalau kita yang mainnya kaki kanan, tapi dengan posisi sprocket yang ada di sebelah kanan, itu mengganggu? Ya akhirnya dengan perubahan, dengan perkembangan era sekarang, ketika si pemain ini sudah pro ya bisa dibilang sepeda mau bentuk gimana pun gak ada masalah. Gak ada masalah, berarti karena balik ke ridernya lagi dan skillnya. Iya, makanya era peralihan itu kan mencoba mencari-cari apa nih kekurangan dari sisi sepedanya, kayak gitu. Nah, sepeda yang gue pegang ini kan mereknya Haro nih. Ya. Apakah ini dari nama Bob Haro? Betul. Bob Haro? Benar. Oke. Jadi namanya Bob Haro itu dia membuat salah satu pabrikan ya, dan pabrikannya itu disesuaikan dengan namanya. Dengan namanya dia. Haro itu sendiri. Sampai ada legendnya juga kalau nggak salah ya. Si Dave Mira. Nah itu ridernya. Oh itu ridernya. Ya kalau kita biasa dibilang emang legend. Dia satu rider dari ambasador si brand ini ya. Gitu Bay, jadi kita udah mengulas panjang lebar. Wah gila, thank you banget nih, gue dapat wawasan yang luar biasa hari ini. Terima kasih banget ya, lo udah datang. Bisa ketemu lo juga, udah lama kita gak ketemu. Bener, karena kapan lagi kita ngebahas BMX nih. Bener, next time lah kita bisa daily bareng nih. Betul. Bisa cek spot bareng. Yang pengen tahu BMX dari perkembangan tadi yang gue bilang ya kan, di era 80-an, 90-an sampai tahun 2000-an. Itu balik lagi ke kalian nih, kalian mau main seperti apa. Karena di permainan BMX ini macam-macam modelnya dan banyak triknya ya. Iya triknya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan lagi, balik lagi ke situ. Balik ke kebutuhan kitanya. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang BMX, pastinya si Feebleback di sini tuh nggak cuma menangani kayak sepeda-sepeda yang kalian umumnya lihat itu kan, sepeda komuting ya, atau road bike. Tapi kita di sini juga yang namanya BMX. Itu salah satu cabang dari permainan sepeda olahraga yang udah disupport sama Kemenpora. Oh. Jadi nggak cuman ini sepeda dulu disebut sepeda permainan anak-anak. Bahkan sekarang yang sudah punya anak, ya kan? Tetap bermain, ya kan? Tetap bermain BMX ya. Tidak bisa dilupain. Next, kita bahas lagi tentang BMX. Thank you guys. Oke guys, bye.